red, pink, green arm. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Mala. Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran matematika. Mungkin banyak di antara kalian yang berpikir, untuk apa sih belajar matematika? Sebenarnya matematika itu sangatlah penting dalam kehidupan. Ada beberapa manfaat matematika, belajar matematika. Di antaranya, dengan belajar matematika kita akan terbiasa untuk berpikir logis. Kita akan biasa cermat, teliti, lebih sabar. Dengan matematika juga akan membuat kita untuk pintar dalam berhitung, adik-adik. Nah, pada hari ini, sebelum kita belajar matematika, khusus untuk siswa kelas 75 dan 76 Madrasah Tsanawiyah As-Salam Palembang, kalian juga bisa menyimak dengan membuka buku lembar kerja siswa kelas 7 dengan judul Grafika 27, yaitu kita buka halaman dari halaman 2, itu dari halaman 2 kita buka sampai halaman 9. Dan adik-adik, selanjutnya pembahasan kita hari ini lebih fokus kepada bilangan bulat. Jadi kita akan belajar bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini. Mari kita simak bersama. Yang disepakati dengan huruf set adalah himpunan bilangan atau kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Jika pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan nol atau dimulai dari 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Sedangkan bilangan nol adalah nol itu sendiri. Dan untuk bilangan bulat negatif terletak di kiri nol atau dimulai dari -1, -2, -3 sampai dengan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli atau disepakati dengan simbol baku, yaitu huruf N besar. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan nol disebut dengan bilangan caca yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelas, tulislah bilangan bulat dari -5 sampai dengan 3 dan kelompokkan bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi, jika pada garis bilangan kita mulai dari -5 sampai dengan +3, sehingga kita bisa lebih jelas mengetahui bahwa bilangan bulat dari -5 sampai 3 yaitu -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita kelompokkan mana bilangan positif dan bilangan negatifnya dengan memperhatikan tanda dari bilangan positif dan negatif yang sudah diketahui. Sehingga bilangan positif yaitu 1, 2, dan 3. Dan untuk bilangan negatifnya yaitu -1, -2, -3, -4, dan -5. Pada garis bilangan, kita bisa dengan mudah membandingkan mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Untuk mempermudah mengingat simbolnya, kita bisa menambahkan garis lurus di sebelah kiri simbol sehingga membentuk huruf B dan K yang artinya besar dan kecil. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Sebagai contoh, pada posisi bilangan bulat positif, 3 lebih besar dari 2 karena jika dilihat pada garis bilangan, posisi 3 berada tepat di sebelah kanan dari 2, sehingga 3 lebih besar dari 2. Begitu sebaliknya, 2 lebih kecil dari 3 karena posisi 2 berada tepat di sebelah kiri dari 3. Kalau pada bilangan bulat negatif, -2 lebih besar dari -3, walaupun angka 3 lebih besar dari 2. Tapi kita harus memperhatikan nilai atau tanda dari suatu bilangan. Jika pada garis bilangan, posisi negatif 2 berada di sebelah kanan dari -3, sehingga -2 lebih besar dari -3. Dan begitu baliknya, -3 lebih kecil dari -2 karena posisi -3 berada di sebelah kiri dari -2. Karena pada garis bilangan
Semakin ke arah kanan, nilainya semakin besar, begitu sebaliknya. Semakin ke arah kiri, nilainya akan semakin kecil. Oh iya adik-adik, sebuah ujung panah yang berada di kedua ujung garis bilangan ditempatkan untuk menandakan bahwa garis ini akan berlanjut sampai tak hingga. Maksudnya ada bilangan-bilangan yang tidak bisa ditulis atau disebutkan satu-satu. 4. Pada garis bilangan dimulai dari posisi 2, kemudian ditambah positif 4. Berarti bergerak 4 satuan ke arah kanan, sehingga posisi akhirnya berada pada positif 6. Jadi untuk 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selanjutnya soal nomor 2. 2 ditambah minus 4. Pada garis bilangan, kita mulai dari posisi 2, kemudian ditambah minus 4. Berarti bergerak 4 satuan ke arah kiri, sehingga posisi akhirnya berada pada minus 2. Jadi, untuk 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2. Kemudian, nomor 3, yaitu minus 2 ditambah 4. Pada garis bilangan dimulai dari posisi minus 2. Kemudian ditambah positif 4, berarti bergerak 4 satuan ke arah kanan, sehingga posisi akhirnya berada di positif 2. Jadi untuk minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. Dan soal terakhir minus 2 ditambah minus 4. Di garis bilangan dimulai dari minus 2. Kemudian ditambah minus 4 berarti bergerak 4 satuan ke arah kiri, sehingga posisi akhirnya berada di negatif 6. Jadi untuk minus 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 6. 4 satuan ke arah kiri, sehingga posisi akhirnya berada di negatif 2. Jadi untuk 2 dikurang 4 itu sama saja dengan 2 ditambah minus 4, dan jawabannya adalah minus 2. Selanjutnya nomor 2. 2 dikurang minus 4. Dalam operasi penjumlahan menjadi 2 ditambah 4. Pada garis bilangan dimulai dari 2 bergerak 4 satuan ke arah kanan, sehingga posisi akhir berada pada titik 6. Jadi untuk 2 dikurang minus 4 atau 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nomor 3, minus 2 dikurang 4. Jika dalam operasi penjumlahan menjadi minus 2 ditambah minus 4. Pada garis bilangan dimulai dari minus 2 bergerak 4 satuan ke arah kiri, sehingga posisi akhir berada pada titik minus 6. Jadi untuk minus 2 dikurang 4 atau minus 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 6. Soal terakhir, minus 2 dikurang minus 4. Jika dalam operasi penjumlahan menjadi minus 2 ditambah 4. Pada garis bilangan dimulai dari minus 2 bergerak 4 satuan ke arah kanan, sehingga posisi akhir berada pada titik 2. Jadi untuk minus 2 dikurang minus 4 atau minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sampai di sini paham kan? Jika sudah paham, selanjutnya. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga channel ini bermanfaat untuk mempermudah kalian belajar di rumah dalam rangka menghindari COVID-19. Untuk menjaga mata kita dari radiasi sinar handphone, bisa kalian gunakan kacamata Kak Yonano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.